siswa ya Pak Neksidin ya. Oke, Ya, silakan Pak Neksidin dimulai dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sehat ya, Bapak Ibu ya. Sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa biar apa yang kita cita-citakan hari ini, apa yang kita harapkan hari ini bisa mudah masuknya, ya, bisa tercapai. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya ingin mengecek dulu satu-satu nih. Pada hadir semua ya, Hadir. Bapak Ibu ya. Insya Allah Ya. masih sehat semua ya. Semangat ya semua. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, karena materi kita hari ini cukup luar biasa. Jadi sebelum kita mulai materi, kita saksikan video ini dulu. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, kita lanjut aja ya. Ya, Pak. Judul kita hari ini mata kuliahnya Manajemen Sumber Daya Perairan. Judul hari ini adalah konsep pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Spesifiknya di dimensi-dimensi pengolahan. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran yang sangat luar biasa dan insya Allah menarik ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita mulai materinya, saya ingin kita memperhatikan gambar ini. Apa yang Bapak Ibu pikirkan dengan melihat gambar di bawah ini? Boleh Laut. mungkin? Laut, Pak. Laut. Apa lagi? Ekosistem Ekosistem. laut, ekosistem sumber daya laut. Oh, ekosistem sumber daya laut. Apalagi Bapak Ibu? Laut dan pesisir ya. Mungkin Bu Selenia, silakan. Sudah, Pak. Tadi saya jawab laut. Ya, buku dari dia mungkin mau menambahkan Laut dan sistemnya, Pak. laut dan sistemnya. Mungkin yang lain ada yang menambahkan? Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Jadi nanti ini akan dijelaskan di akhir perkuliahan. Setelah nanti kita akan mempelajari nanti dimensi-dimensinya. Apa yang saudara pikirkan dengan melihat gambar di bawah ini? Siklus Mata hidup, rantai. mata rantai, Yang lain mungkin kehidupan laut. kehidupan laut, Sumber Apa lagi? kehidupan. Laut sebagai laut sumber kehidupan. sebagai sumber kehidupan, apalagi Interaksi antara manusia dan laut. ya boleh, apalagi ada lagi Pak Basirun, Keterkaitan manusia dengan hewan manusia dengan dan organisme lainnya. Baik, di akhir nanti Yang akan kita Laut sebagai sumber kehidupan manusia. baik, laut sebagai sumber kehidupan ya. Jawaban yang sangat bagus ya. Dan ini semua memang jawabannya benar semua, tapi nanti ada jawaban yang lebih kompleks lagi nanti. Baik, ekologi ini salah satu dimensi. Jadi saya cuma ingin kita flashback ke belakang dulu sebelum kita mempelajari inti dari mata kuliah pelajaran kita hari ini. Saya ingin kita flashback karena ini udah pertemuan ke-14, jadi kita kembali dulu ke pertemuan awal di mana ekologi itu apa sih? Nah, arti ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain serta lingkungannya. Jadi di sini keterkaitan ya antara organisme dengan lingkungannya, antara lingkungannya dengan manusia, antara manusia dengan tumbuhan dan semua yang terjadi dalam lingkungan itu sendiri. Itu untuk ekologi. Kemudian sosial budaya. Jadi ini dimensi kedua, ya. Dimensi kedua yaitu sosial budaya. Nah, karena kita manajemen sumber daya perairan, jadi kita spesifik pembahasannya di masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, sosial budaya masyarakat pesisir ini adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial, ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir.
ya, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian, secara sempit, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan ya yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir yang ada, sumber daya pesisir dan lautan. Jadi masyarakat pesisir ini sangat ketergantungan ya, ketika lautnya jelek, ketika lautnya rusak, maka dia akan berpengaruh, dia akan terdampak dari aktivitas itu. Jadi masyarakat pesisir ini adalah masyarakat yang cukup rentan, dan untuk ketergantungan atau sumber makanan yang mereka peroleh itu dari kebanyakan dari lautan seperti itu. Kemudian ini dimensi yang ketiga, infrastruktur. Nah, di dimensi infrastruktur ini sangat erat kaitannya juga dengan yang lain sebenarnya. Ya, di mana infrastruktur berkaitan dengan ekologi, infrastruktur berkaitan dengan sosial ekonomi, infrastruktur berkaitan dengan lingkungan, ya. Nah, apa sih infrastruktur itu? Ini kita flashback lagi nih. Infrastruktur adalah prasarana, adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fasilitas fisik maupun sosial seperti bangunan, ya, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan, ya, dan lain sebagainya. Jadi termasuk sanitasi, ya, itu yang sangat penting diperhatikan untuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kenapa ini sangat penting? Karena ini akan berdampak, sekali lagi akan berdampak pada dimensi-dimensi lainnya. Ya, nanti akan kita pelajari juga, akan kita lihat juga gimana dimensi-dimensi itu akan menghasilkan atribut-atribut yang nantinya akan berpengaruh pada dimensi masing-masing dimensi. Kemudian dimensi ekonomi. Nah, di dimensi ekonomi atau urupan adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengolah sumber daya yang terbatas, menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang dalamnya ada suatu masyarakat. Kemudian definisi lain, sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kalau di kita mungkin ekonomi itu lebih identik pada duit, ya, fulus, ya, gimana kita menghasilkan uang, ya, gimana kita mendapatkan uang dengan cara apapun, ya, seperti itu. Nah, ekonomi yang dimaksud di sini yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu lebih pada cara mereka mendapatkan, ya, cara mereka mendapatkan uang dengan mengandalkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ya, cara mereka mendapatkan penghidupan dengan memanfaatkan wilayah, dengan memanfaatkan lautan, dengan memanfaatkan sumber daya perairan yang ada di sekitar mereka. Itu ekonomi yang dimaksud. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan, ya, dimensi pengolahan. Nah, dimensi pengolahan sebenarnya setiap dimensi ini ada atributnya. Namun atributnya ini akan menyesuaikan dengan wilayah masing-masing, daerah masing-masing, karakteristik lingkungan masing-masing. Jadi contoh nih, dimensi ekologi. Dimensi ekologi ini adalah dimensi yang saya ambil yang paling umum. Ya, ada dimensi kualitas air, di mana di sini akan dilihat seberapa besar peran kualitas air terhadap keberlanjutan dari ekologi itu sendiri. Mungkin dari segi pH-nya, salinitasnya, TSS-nya, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian kondisi ekosistem perairan yang kita kenal di ekosistem perairan adalah 3 ekosistem, ya. Ekosistem perairan di wilayah pesisir, ada mangrove, ada lamun, ada terumbu karang, ya, di mana setiap ekosistem ini memegang peranan penting yang sangat besar terhadap kelestarian dari lingkungan itu sendiri. Kemudian sumber pencemaran. Nah, salah satu atribut yang ada di dimensi ekologi adalah sumber pencemaran. Nah, pencemaran ini harus kita tahu. Nah, ini berhubungan erat kaitannya dengan dimensi-dimensi yang lain. Contoh, dimensi ekologi, gimana pengaruhnya terhadap dimensi infrastruktur. Infrastruktur, gimana pengaruhnya terhadap sosial budaya masyarakat. Nah, ini yang terjadi nih. Kalau misalkan dari dimensi ekologi tidak ada keterpaduan, tidak melihat dimensi-dimensi yang lain, maka tidak ada keberlanjutan dari segi pengolahan. Nah, kemudian dari ada atribut lainnya dari dimensi ekologi itu kondisi organisme perairan, di mana banyak organisme yang memanfaatkan sampah-sampah, ya, yang kita hasilkan dari aktivitas sosial budaya, ya, dan ini memberikan kesengsaraan bagi organisme itu sendiri. Contoh, ya, penyu. Nah, penyu ini karena dia ketertarikannya makanannya ubur-ubur,
Jadi dia melihat plastik itu sebagai ubur-ubur. Nah, kemudian dia konsumsi sebagai bahan makanannya dia, tanpa dia sadar dia telah mengkonsumsi benda yang akan membahayakan dirinya sendiri. Jadi akhirnya kematian, ya. Kemudian pada organisme lain seperti burung, ya, yang memanfaatkan sampah sebagai sumber makanannya. Nah, itu yang terjadi di wilayah pesisir. Nah, itu untuk ekologi. Kemudian ada dimensi sosial, di mana dimensi sosial ini kita melihat kondisi masyarakat, mata pencahariannya, walaupun mata pencahariannya ini berada di wilayah abu-abu antara dimensi sosial dengan dimensi ekonomi, ya, mata pencahariannya seperti apa. Kemudian ketergantungan masyarakat pesisir terhadap sumber daya perairan, kemudian kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini salah satu dimensi atribut, ya, salah satu atribut yang bisa kita kembangkan, di mana ada kearifan lokal yang cukup baik untuk menunjang keberlanjutan dari sumber daya yang kita hasilkan. Mungkin kalau di wilayah Aceh ada Panglima Laut, kemudian di wilayah Ambon Maluku ada Sasi dan lain sebagainya, di mana itu mengatur waktu kita melakukan penangkapan ikan dan sebagainya, ya, itu dimensi sosial. Kemudian ada dimensi ekonomi. Nah, dimensi ekonomi, ya, ini berkaitan sama mata pencaharian, ya. Hasil yang kita peroleh tadi dari aktivitas budidaya, aktivitas perikanan secara umum. Nah, pendapatan masyarakat seberapa besar pengaruh sumber daya perairan dalam menopang kehidupan masyarakat pesisir. Nah, aktivitasnya ini bisa aktivitas perikanan yang meliputi budidaya perairan, ya, kemudian industri juga termasuk, ya, wisata bahari juga termasuk. Jadi gimana dimensi ekonomi ini bisa dimanfaatkan untuk menopang dimensi-dimensi yang lainnya. Kemudian ada dimensi infrastruktur, ya, kondisi infrastruktur yang disebutkan tadi dalam mendukung kehidupan masyarakat pesisir, ya. Contoh, ya, kondisi sanitasi. Jika kondisi sanitasinya jelek, ya, maka akan berdampak pada lingkungan. Contoh, nah, kebanyakan masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil biasanya limbah yang mereka hasilkan langsung dibuang ke laut tanpa adanya filterisasi. Sehingga apa yang terjadi? Degradasi terhadap ekologi. Ya, itu yang terjadi. Ya. Baik. Apa yang kita pikirkan dari gambar ini? Wisatawan, Silakan Bapak Ibu. Ya. wisatawan. Senang Oke, wisatawan. menikmati keindahan laut. Menikmati keindahan laut. Jadi gini, Bapak Ibu, ya, kita bisa melihat di sini pantai yang bersih, ya, airnya jernih, kemudian, ya, walaupun awannya agak mendung, tapi orang bahagia di sini. Kenapa? Karena lingkungannya bersih, karena lingkungannya baik, ekosistemnya terjaga. Nah, ini yang bikin orang jadi nggak stres jadinya. Jadi ketika orang berwisata, dia tujuan wisatanya tercapai. Tujuan wisata kan banyak, ya, bisa untuk menghilangkan stres juga dan sebagainya. Nah, berarti tujuan dia berwisata terpenuhi. Jangan melihat keindahan laut yang begitu. Kemudian selanjutnya, silakan Bapak Ibu. Apa tanggapan dari Bapak Ibu dari gambar ini? Pencemaran laut, Pencemaran laut orang pusing. sudah 7 tinggi. Nah, tadi yang saya katakan sebelumnya, ya, ini berbanding terbalik dari gambar yang ini, ya. Ini walaupun kondisi kita baik, ya, kita lagi happy, lagi bahagia, ketika kita datang di pantai yang sebegitu kotor, maka kita akan langsung stres. Kenapa? Di situ kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat jelek, kemudian aroma, ya, sudah tentu aroma yang sangat jelek, sehingga apa yang terjadi? Kita makin stres. Bukannya kita makin happy, makin pikiran kita lebih tenang, malah makin stres ketika kita berkunjung di pantai yang kondisi pantainya seperti ini. Nah, ini banyak pantai-pantai yang ada di Indonesia banyak seperti ini. Nah, sekali lagi ini kan ukurannya kesadaran. Nah, gimana kalau dampak ekonomi? Senyumnya bagus, ya, senyumnya lebar, ya, walaupun mungkin udah tua tapi senyumnya sangat enak dilihat, sangat enak dipandang. Kenapa? Karena kepuasan. Apa yang dia inginkan bisa tercapai dengan kekayaannya, ya, dengan ekonomi yang bagus.
Lalu kita berada di sini. Nah, apa yang Bapak pikirkan dari ini? Bapak Ibu pikirkan dari gambar ini? Ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan. Jadi gini, Bapak Ibu ya, walaupun ekonomi kita baik, ya, kalau lingkungan kita jelek, maka tetap yang kita dapatkan adalah stres. Nah, tapi kalau misalkan ada mungkin bakal ada pertanyaan, ya kalau ekonomi kita bagus, ya kita tinggal pindah aja, ya, cari wilayah. Nah, masalahnya adalah masyarakat pesisir mayoritas adalah level kehidupannya adalah menengah ke bawah. Ya, jadi orang yang menengah ke bawah itu untuk pindah aja susah. Bahkan untuk buat rumah aja susah, apalagi untuk pindah. Nah, ini yang terjadi di wilayah pesisir. Ekonominya mungkin agak bagus dibandingkan yang lain, tapi dia nggak bisa pindah. Akhirnya dia stres. Kenapa? Karena sampah ini, lingkungan yang jelek, lingkungan yang kotor. Nah, ini salah satu contoh aja. Ya, limbah industri dan sebagainya. Nah, limbah industri kalau di daerah Jakarta itu adalah hal yang sangat merugikan bagi masyarakat yang dilalui karena dibuangnya ke sungai dan akhirnya berdampak pada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Baik, infrastruktur. Mulai dari yang kecil sampai yang besar aja stres. Ya, kalau kita lihat di sini kalau infrastrukturnya sanitasinya jelek, kita juga bakal stres juga, Bapak Ibu. Stres kita. Kenapa? Ya, infrastrukturnya jelek. Kita lihat aja udah stres. Jadi itu yang terjadi. Nah, ini tadi yang saya ingin jelaskan. Ini adalah konektivitas, Bapak Ibu. Tadi kalau di awal mungkin saya nggak tunjukkan berdampak pada yang lain. Ketika kita tidak fokus, jadi pengolahan itu harus terfokus sama semua dimensi. Tidak bisa kita terfokus hanya pada dimensi ekologi. Kita harus fokus sama semua dimensi yang ada. Ekologi, infrastruktur, ya, kemudian budaya, sosial budaya, ya, ekonomi. Kenapa? Karena kalau misalkan ada salah satu dimensi yang tidak berlanjut, maka ini akan berpengaruh terhadap dimensi yang lain. Silakan di stop dulu share screen-nya. Kita beri aplausan dulu pada Pak Nexidin dari Universitas Bina Insan, Ibu. Bina Insan. Universitas Bina Insan. Oke Bapak Ibu, tadi kita udah melihat Pak Nexidin menampilkan performance assessment sebagai seorang guru yang profesional, sudah lulus pekerti. Oke Bu, sekarang saya minta pendapat dari Ibu Masna. Bu Masna, gimana ya penampilan Pak Nexidin tadi Bu? Terima kasih Ibu Rosene, Ibu instruktur. Kalau dari Mas Nata diperhatikan untuk sikapnya sangat bagus, semangat, antusias ya Bu. Cuman mungkin belum terstruktur ya Bu antara outline-nya gitu. Nah, misalnya intinya apa, pendahuluannya apa, intinya apa, penutupnya belum dapat ya Bu ya. Masih berbasis ceramah full gitu Bu. Mungkin karena keterbatasan waktu kali ya Bu. Mungkin dari Masna itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Masna. Jadi ini tadi Bu Masna memberikan masukan gimana supaya interaksi di dalam proses pembelajaran Pak Nexidin itu akan ditambah lagi. Jadi jangan terkesan bukan student center tapi teacher center gitu. Ini masukan dari Bu Masna. Oke, nanti kita bahas ya. Terima kasih Bu Masna. Ya, Coba Bu, saya sama-sama, minta dari Pak Basirun. Gimana Pak Basirun? Setuju Bapak dengan apa disampaikan Bu Masna tadi? Mungkin saya menggarisbawahi atau memberikan poin ke Pak Nexidin ya. Kalau poin-poin tadi sudah disampaikan versi Bu Masna. Kalau versi saya, menurut saya sudah lumayan bagus, cukup bagus ya. Apalagi apa yang disampaikan oleh pemateri di hari-hari sebelumnya sudah sebagian diterapkan, termasuk apa yang diajarkan kemarin. Kalau yang lain terkait plus minus mungkin sementara saya belum bisa komentari. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih Bapak. Oke Bapak Ibu, tadi kalau kita amati Pak Nexidin mengajar,
Pertama di pembukaan bagus sekali Pak Nexidin ya. Di pembukaan ada berdoa, ada kehadiran, ada motivasi, ada pertanyaan kunci yang mengacu kepada memacu konflik kognitif di pikiran mahasiswa gitu ya, untuk berpikir ini apa ini, nanti apa yang akan dibahas gitu ya. Cuma yang belum terkoneksi dengan baik adalah penekanan kepada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sama mirip-mirip dengan Ibu Selenia tadi. Jadi step by step dari konsep yang ingin dicapai itu nggak disampaikan di awal. Jadi Bapak menyampaikan hanya secara umum, yaitu adalah materi konsep, menjelaskan materi atau konsep tentang wilayah pesisir. Gitu ya Pak Nexidin ya. Jadi secara rinci misalnya tujuan capaian pembelajaran kita pada hari ini, pertama saudara harus bisa mendefinisikan apa itu ekologi dan infrastruktur. Jelaskan Pak. Kedua, saudara dapat menjelaskan tentang dimensi-dimensi. Jadi kan apa yang Bapak sampaikan tadi mampu untuk mengarahkan apa sebenarnya tujuan yang akan dicapai oleh mahasiswa. Tadi secara umum, kenapa ini penting sudah disampaikan oleh Pak Nexidin. Tapi terperinci mengenai konsep itu belum tadi. Pada tujuannya adalah ketika di akhir Bapak bisa mengembalikan pada mahasiswa apakah dia sudah paham tentang konsep-konsep yang Bapak jelaskan tadi. Tadi terakhir kan Bapak yang menjelaskan tentang gambar tadi kan. Ya, kita nggak tahu apakah itu mahasiswa sudah paham atau tidak. Jadi coba kalau seandainya tadi di awal konsep itu diperinci dari setiap tujuan yang akan dicapai melalui capaian mata kuliah, subcapaian diperinci satu persatu. Jadi ada, kalau nggak salah saya ada beberapa konsep yang harus mereka pahami. Tadi Bapak udah sampaikan ada tabel-tabel tentang dimensi tadi ya. Ada dimensi ekologi, dimensi sosial, dimensi ekonomi. Sebenarnya Bapak, itu kan masalahnya kontekstual sekali. Coba Bapak lempar kepada mahasiswa. Oke, saya satu dimensi ekologi. Coba Bapak Ibu berikan contoh tentang dimensi ekologi. Jadi jangan Bapak yang jelaskan. Supaya tadi kesan Bapak itu lebih banyak bicara itu akan lebih bisa ditekan. Jadi prosesnya itu terjadi melalui interaksi. Gitu ya Pak ya? Jadi secara keseluruhan media yang dipakai itu menarik. Jadi senang sekali saya lihat media-media itu menimbulkan motivasi. Saya sebagai yang melihat, andaikan saya itu muridnya Bapak, saya ikut termotivasi dalam proses pembelajaran ini. Coba